Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, para peneliti muda, para siswa yang sedang membuat skripsi. Kita ketemu lagi di sesi kedua riset. Tema kali ini adalah analisa regresi. Analisa regresi metode penelitian yang sangat tren dan sangat sering digunakan oleh siswa S1. Namun sebelum kita masuk ke materi, perlu diketahui sebaiknya kita menggunakan panduan buku dari Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian bisnis, karena di situ lebih komplit. Nah, nanti saya akan simpulkan atau ringkas apa yang ada dalam buku ini. Kita ketemu di laptop. Oke. Baik, sebagaimana yang saya sampaikan, judul kali ini adalah metode penelitian yang nomor 1 adalah analisis regresi sederhana dan berganda. Dan ini adalah metode yang paling sering digunakan oleh siswa S1 karena memang ini adalah data kuantitatif, penelitian kuantitatif, dan bisa dilakukan juga deskriptif dengan analisa ini. Baik, ada 11 tahapan nanti yang kita akan lihat. Menentukan paradigma penelitian, yaitu hubungan antar variabel atau regresi antar variabel. Bila dua variabel, hubungan antara X dan Y seperti apa, atau regresinya seperti apa, dan bila tiga variabel X1, X2 terhadap Y atau X terhadap Y1 dan Y2, tiga variabel. Tahapan kedua adalah menentukan rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ada 3, bisa dipilih, bisa deskriptif, asosiatif, atau komparatif. Biasanya yang sering digunakan asosiatif atau hubungan, yaitu adakah hubungan yang positif dan signifikan antara X1 dan Y, ada kedua hubungan yang positif dan signifikan antara X2 dan Y, adakah hubungan yang positif antara X1 dan X2, dan yang terakhir adakah hubungan antara X1 dan X2 secara bersama-sama dengan Y. Ya, menentukan jumlah responden atau sampel. Guy dan DL tahun 92 mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun ukuran sampel yang diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Jika penelitian bersifat deskriptif, maka sampel minimumnya adalah 10% dari populasi. Bila korelasional, maka minimumnya adalah 30 subjek. Bila khusus atau terbatas responden, sampelnya bisa disebut sebagai purposive sampling. Menyusun kuesioner sebagai data primer, di mana kita tentukan instrumen masing-masing variabel, diperoleh dari literatur review atau teori dari penelitian sebelumnya, dan instrumen itu bisa bervariasi jumlah atau bisa sama tergantung teori yang ada. Kemudian dikonstruksikan menjadi dimensi atau indikator untuk menyusun pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner. Gunakan skala Likert 1-5. Bila ada data sekunder yang sudah berbentuk kuantitatif mewakili variabel, maka dapat lebih baik. Dan untuk lebih cepatnya kita bisa gunakan Google Form atau SurveyMonkey dalam mengolah data dan mengumpulkannya. Berikut adalah contoh kisi-kisi instrumen yang sudah ditabulasi dalam dimensi dan dibagi ke dalam indikator untuk penelitian 3 variabel, di mana X1 ini adalah kompetensi, X2 adalah kualitas, dan Y adalah keselamatan penerbangan. Dimensi dan indikator pada tiap variabel diperoleh dari teori atau literatur review yang dilakukan oleh peneliti. Dan indikator menjadi butir-butir pertanyaan dalam kuesioner nantinya. Regresi tanpa kuesioner untuk 3 variabel, di mana bila udah terdapat data sekunder yang udah ada angkanya seperti X1, X2 dan Y, maka itu bisa dijumlah dan hasilnya sebaiknya disamakan satuannya. Salah satu keuntungannya, peneliti akan lebih hemat waktu pembagian kuesioner, validitas dan normalitas data dari responden dalam kuesioner tersebut. Berikutnya, yang keenam adalah menghitung regresi linear sederhana dengan bantuan tabel penolong. Di sini kita akan mencari A dan B dengan rumus Y sama dengan A plus B X
X1 dan X2 akan kita cari. Oke. Begitu pula untuk regresi ganda dalam sebuah data, kita juga bisa menggunakan tabel penolong. Dan dari tabel penolong itu kemudian dirumuskan, akan dimasukkan ke dalam 4 persamaan. Dari 4 persamaan itu akan diperoleh hasil Y tersebut. Itu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2. Nah, setelah perhitungan persamaan tersebut, maka diperoleh hasil yang kita bisa dapat interpretasikan dari persamaan itu. Bila ada ditambahkan atau dirubah angka di X1 dan X2, maka akan ada hasil yang mempengaruhi daripada Y atau variabel terikat tersebut. Dan yang ketujuh, kita merefleksikan regresi pada garis regresi atau membuat garis regresi. Model persamaan regresi linear sederhana Y dan X1 bisa dibuat, dan juga Y dan X2 bisa dibuat seperti di gambar. Kemudian persamaan regresi ganda pun bisa dibuat seperti yang ada di layar sekarang ini. Ini sangat bagus buat refleksi. Kedelapan, kita menganalisa regresi dari persamaan. Jadi hasil dari persamaan itu akan kita interpretasi, di mana regresi tersebut ada pengaruh antara kompetensi dan terhadap keselamatan di situ. Juga terhadap kualitas dan keselamatan. Ada pengaruh yang searah, ada yang searah dan positif. Lalu kita lanjutkan ke 9, menghitung koefisien korelasi atau uji korelasi dengan bantuan tabel penolong. Dan rumus yang digunakan adalah rumus daripada kita menggunakan korelasi percent product moment untuk menemukan nilai R. Lalu setelah itu akan ada hipotesis H0 dan HA dari hasil R itu. Dan pada bagian ke-10 ini akan ditampilkan hasil daripada analisis regresi, uji korelasi, uji hipotesis, dan uji T kurva atau uji hitung T. Nah, lihat ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom, dan yang terakhir lihat ada kurvanya yang menunjukkan hipotesis daripada hasil analisis regresi tersebut atau korelasi tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-11, kita lihat hasil analisis regresi ini, di mana X1 kompetensi memiliki hubungan yang cukup yang sedang dan searah terhadap keselamatan penerbangan Y. X2 kualitas layanan punya hubungan yang sangat kuat dan searah terhadap Y, dan keduanya memiliki hubungan juga X1 dan X2 hubungan yang sangat kuat dan searah terhadap Y. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan analisis regresi. Mohon maaf bila dalam penjelasan ada yang terlalu cepat dan tidak jelas, tapi Anda bisa menghubungi saya di email winrizaldi@gmail.com untuk pertanyaan lebih lanjut terkait analisis regresi sederhana ini dan bagaimana mengolahnya. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Ciao.